Halo semuanya, balik lagi sama gue Ijal. Di video sebelumnya kita sudah membahas chapter 2, yang mana pada chapter tersebut Kira yang pada dasarnya pemain muda terbaik Jepang harus tereliminasi dari seleksi Blue Lock. Dan dengan tereliminasinya Kira, akhirnya tim Z Blue Lock pun terbentuk. Pada video kali ini gue akan bahas chapter selanjutnya, dimana kita diperlihatkan para pemain yang lolos seleksi masuk Blue Lock akhirnya memulai pelatihannya. Dan kita juga akan diperkenalkan dengan salah satu karakter penting dari Akademi Real Madrid. Dan gak usah banyak kincong lagi, ini dia alur cerita Blue Lock part yang ketiga. Setelah 3 hari semenjak kedatangan mereka ke fasilitas Blue Lock, tim Z pun melakukan serangkaian pelatihan yang meliputi tes sprint atau lari dan juga tes lompat. Dan di sini ada 2 orang pemain yang menjadi sorotan karena unggul dari kedua tes tersebut, yaitu Raichi si peringkat 294 dengan stamina yang kuat unggul pada tes lari. Dan juga Kwon si peringkat 293 dengan lompatan tingginya yang mencapai 68 cm unggul di tes lompat. Setelah latihan selesai, waktunya untuk makan. Dan di sini makanan yang mereka dapatkan selain nasi dan sup miso, makanan lainnya yang mereka dapatkan tergantung dari seberapa tinggi peringkat mereka. Sebagai contoh, Isagi yang berada di peringkat 299 mendapatkan natto. Gurimu yang di bawah Isagi hanya mendapatkan acar lobak. Sedangkan Gagamaru dengan peringkat 296 yang jelas di atas keduanya mendapatkan gyoza, yang tentunya membuat Isagi dan Gurimu merasa iri. Dan setelah jam makan selesai, mereka pun masuk ke jam istirahat alias waktunya untuk tidur. Di saat pemain lain tertidur pulas, Isagi malah tidak bisa tidur karena terlalu gugup untuk bisa tidur dan kepikiran dirinya yang tidak bisa bersaing dengan pemain lain. Oleh karena itu, Isagi memutuskan untuk berlatih saja. Dan pada saat Isagi berlatih sendirian, Isagi dikejutkan dengan bola yang datang tepat mengenai kepalanya. Bola tersebut ternyata berasal dari tendangan Bachira. Bachira pun kemudian menyapa Isagi dan memintanya izin untuk bergabung dalam latihannya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bermain one on one. Sebelum dimulai, Isagi sempat menanyakan kenapa Bachira bisa tahu kalau dirinya ingin menembak Kira pada saat permainan rondo. Mengapa Bachira bisa berpikir demikian? Sambil menggiring bola, Bachira pun kemudian menjawab kalau dia memiliki sosok monster dalam dirinya yang hanya keluar saat dirinya bermain bola. Monster itu selalu memberikan arahan kepadanya. Dia selalu mengatakan, "Rebut bolanya, terus menarilah." Dan pada saat permainan rondo, monster itu menyuruhnya untuk memberikan bola kepada Isagi karena Isagi juga memiliki monster dalam dirinya. Bachira lanjut menjelaskan bahwa dirinya percaya striker seperti Messi, Ronaldo, dan Noel Noah semua yang terbaik mempunyai monster dalam dirinya. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa mereka seorang striker yang hebat. Dan karena itulah Bachira merasa senang bisa datang ke Blue Lock karena dia bisa bertemu dengan Isagi. Isagi pun terkejut dan sedikit meragukan dengan apa yang dibicarakan Bachira bahwa dia juga memiliki monster dalam dirinya. Isagi sedikit menyadari pada waktu itu sensasi saat dia menendang bola ke arah Kira, dia merasa tidak mengenal dirinya sendiri. Dan Isagi pun mulai berpikir dan ingin tahu lebih banyak tentang monster di dalam dirinya. Dan mungkin itu menjadi sebuah petunjuk untuknya agar bisa bertahan di Blue Lock. Berkat perkataan Bachira, Isagi pun semakin bersemangat dan mulai bermain dengan serius. Akan tetapi, tak lama bel pun berbunyi dan mereka diberitahu kalau sesi latihan selama 3 hari telah selesai. Dan semua pemain diminta untuk berkumpul di ruangan untuk pengumuman peringkat yang baru. Setibanya di ruangan, Isagi langsung disambut oleh Gurimu yang terlihat senang karena peringkatnya yang naik dari 300 ke 275. Begitupun dengan Isagi dari 299 naik menjadi 274, masih unggul 1 peringkat di atas Gurimu. Tak lama kemudian, Ego pun muncul di layar monitor untuk lanjut menjelaskan tentang Blue Lock. Yang pertama, Ego menjelaskan kalau fasilitas di Blue Lock dibagi menjadi 5 blok atau 5 grup yang masing-masing dari blok tersebut berisikan 5 tim. Jadi jika dikalikan total keseluruhan tim ada 25 tim yang dinamai berdasarkan huruf alfabet B sampai dengan Z. Karena sebelumnya satu pemain dari setiap tim telah gugur di permainan rondo, untuk sekarang jumlah pemain yang tersisa adalah 275 pemain, yang artinya peringkat Isagi dan timnya masihlah tetap yang terendah.
Kemudian untuk pembagian timnya juga berdasarkan urutan peringkat. Peringkat 1 sampai 11 adalah tim B, 12 sampai 22 adalah tim C, dan begitupun seterusnya. Tentunya tim Z sendiri menjadi tim yang terburuk karena berada di blok yang paling rendah, yaitu blok 5. Dan lebih buruknya lagi, tim Z berisikan 11 pemain dengan peringkat terendah di Blue Lock. Ego pun mengatakan bagi mereka yang merupakan peringkat atas, mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Contohnya seperti mendapatkan makanan yang enak, pelatihan yang berkualitas, dan juga kehidupan yang lebih layak. Dan itu semua akan diberikan kepada mereka para striker terbaik. Dan di sini mereka yang hebat bermain sepak bola adalah rajanya. Jika mereka ingin hidup enak, maka mulailah menang, dan itulah inti dari Blue Lock. Dan setelah itu seleksi pertama pun diumumkan. Scene pun berpindah, di mana kita diperlihatkan seorang jurnalis sepak bola sedang mewawancarai pemain bintang muda yang baru saja pulang ke Jepang. Dia adalah Itoshi Sae. Itoshi sendiri merupakan seorang gelandang jenius berusia 17 tahun yang berada di bawah asuhan Akademi Real Madrid, dan dia juga merupakan salah satu bagian dari Youth World 11 Team. Youth World 11 Team sendiri merupakan sebuah tim yang berisikan 11 pemain muda terbaik dari berbagai posisi yang dipilih langsung oleh FIFA. Tetapi meskipun dia sangat berbakat, bisa dikatakan Itoshi ini kurang menyukai sepak bola di negaranya sendiri. Maka dari itu, saat Itoshi ditanya soal pendapatnya mengenai dirinya yang punya peran untuk memimpin timnas Jepang, Itoshi malah menjawab bahwa dia tidak peduli dengan semua itu. Selain dengan skuad timnas Jepang yang tidak bisa ia harapkan, karena hal tersebut juga bukanlah mimpinya. Ketimbang meraih gelar Piala Dunia, Itoshi lebih memimpikan meraih gelar Liga Champion. Sebelum pergi, Itoshi menyatakan perkataan yang sedikit angkuh. Dengan sombongnya dia mengatakan tak ada satupun striker di Jepang yang pantas mendapatkan umpan darinya, dan menurutnya dia hanya terlahir di negara yang salah. Setelah itu pun Itoshi pergi meninggalkan wawancara tersebut. Saat sampai di luar, Itoshi sempat ditegur oleh manajernya terkait kelakuannya barusan. Namun Itoshi tidak peduli dengan semua itu. Lagi pula alasan Itoshi pulang ke Jepang hanyalah untuk memperbarui paspornya. Di tengah jalan menuju keluar, perhatian Itoshi teralihkan dengan konferensi pers yang sedang berlangsung di aula gedung itu, di mana terdapat Presiden JFA, Buratsuta Hirotoshi, dan juga Andri yang sedang membahas mengenai proyek Blue Lock. Dalam konferensi pers tersebut, para media memberikan banyak sekali pertanyaan kepada mereka berdua mengenai kejelasan proyek Blue Lock yang dianggap kurang realistis, baik itu untuk masa depan para pemain yang bergabung maupun bagi timnas Jepang itu sendiri. Andri pun dengan lantang menjawab bahwa memang benar proyek ini dibuat untuk memperbaiki sepak bola Jepang yang sudah buruk dengan menciptakan pahlawan mereka sendiri. Andri kemudian menceritakan sejarah panjang sepak bola Jepang yang bisa terus melangkah jauh dan semakin dekat dengan Piala Dunia. Walau pada akhirnya selalu gagal, namun berkat itu semua, bagi para fans sepak bola di seluruh dunia, timnas Jepang telah diakui dan dianggap sebagai tim yang patut diwaspadai. Jika mereka ingin mencapai langkah terakhir atau menjuarai Piala Dunia, maka era sepak bola Jepang yang sekarang harus segera berakhir. Maka dari itu, Andri pun mendeklarasikan bahwa proyek Blue Lock ini akan menghidupkan kembali mimpi timnas Jepang untuk menjuarai Piala Dunia. Dan mulai dari sekarang, sepak bola Jepang akan memulai sebuah era yang baru, sebuah era yang tidak dipimpin oleh pemain tua yang sudah kehilangan impiannya, melainkan oleh seorang pahlawan yang terlahir dari 300 anak SMA yang tidak menginginkan apapun selain menjadi pemain terbaik di dunia. Itoshi yang sedari tadi menyaksikan konferensi pers tersebut memberitahu manajernya untuk menunda keberangkatannya ke Spanyol karena Itoshi ingin melihat secara langsung pemain seperti apa yang akan diciptakan Jepang dalam proyek Blue Lock. Setelah itu, scene pun beralih kembali kepada Ego yang memberi penjelasan mengenai rincian seleksi tahap pertama kepada tim Z, yang mana seleksi tahap pertama ini akan menjadi pertandingan antara 55 pemain ataupun 5 tim dari masing-masing grup. Jadi, karena tim Z berada di blok 5, maka lawan-lawan mereka nantinya adalah tim dari blok 5 juga. Pertandingannya sendiri akan menggunakan sistem round robin,
Yang mana sistem round robin sendiri merupakan sistem pertandingan di mana setiap tim hanya akan bertanding satu kali dengan tim lainnya. Peringkat dalam seleksi ini juga didasarkan dari perolehan poin yang didapat dari hasil pertandingan. Yang mana jika menang akan mendapatkan 3 poin, seri 1 poin, dan jika kalah tidak akan mendapatkan poin sama sekali alias 0 poin. Dan nantinya saat semua pertandingan telah selesai, hanya ada 2 tim dengan peringkat teratas yang akan melaju ke seleksi tahap berikutnya. Sedangkan 3 tim yang lainnya akan tereliminasi. Dengan kata lain, anggota dari tim tersebut akan dikeluarkan dari Blue Lock. Namun ada cara lain bagi mereka yang ada dalam tim yang gagal untuk bisa lolos ke seleksi tahap berikutnya, yaitu dengan menjadi top skor ataupun yang paling banyak mencetak gol dan juga yang paling sedikit mendapatkan pelanggaran dalam pertandingan. Ego kemudian mengatakan kalau sepak bola pada awalnya dimainkan oleh pemain di mana semuanya adalah seorang penyerang. Oleh karena itu, sepak bola mereka juga akan dimulai dari sana. Mereka mungkin punya sistem positioning dan juga taktik mereka masing-masing dalam kepala mereka. Namun, Ego menyuruh mereka membuang semua pengetahuan mereka tentang sepak bola yang selama ini mereka mainkan dan mulailah lagi dari awal. Jadi pertandingan mereka nanti akan membuat mereka bermain sepak bola dari nol lagi dengan tujuan untuk membangun fondasi sepak bola mereka. Ego pun lanjut memberitahu jika pertandingan pertama akan dimulai dalam 2 jam dari sekarang antara tim X dan tim Z. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita di video kali ini. Jika kalian suka dan ingin tahu kelanjutan manga Blue Lock ini seperti apa ke depannya, bantu gue dengan share, like, dan subscribe agar gue makin semangat bikin videonya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Akhir kata, ciao.